Jadi di usia 19 sampai 21 tahun, di situ usia anak itu udah bukan anak sih, Bukan kayak udah remaja, dewasa ya, udah dewasa, dewasa. udah mapan dan punya kesiapan gitu ya untuk Iya. memiliki anak dan organ reproduksinya juga di situ udah matang ya. Misalnya berteman sama siapa aja Benar, boleh. boleh. Asal ya kita sendiri aja yang ngatur batasan Oh, kita benar, kan. benar, benar. Nggak boleh Iya, ikut-ikut. Misalnya ini iya. ada teman-teman yang nakal-nakal, Iya. gitu, nggak usah diikutin. Pasti setiap orang tua kan khawatir sama Iya benar, anaknya. sama khawatir sama Jadi anaknya. kalau tapi kemana-mana tuh harus kabarin, entah piginya piginya kemana, habis itu sama siapa, sampai jam berapa. Jadi biar tahu Kalau nikah muda tuh susah Ah, dapat susah. KDRT. Oh iya benar, benar. dapat Iya, kekerasan. iya. Halo Rangerska, kembali lagi bersama saya Michael Jonathan yang biasa dipanggil Jojo. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang isu yang sedang hangat dan diperbincangkan oleh anak dan remaja. Nah, jadi judul podcast kita kali ini adalah Ayo Cegah Pernikahan Anak. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu, dalam sepanjang tahun 2022, ada sebanyak 15.212 putusan kasus dispensasi nikah di daerah Provinsi Jawa Timur. Nah, tidak hanya di Provinsi Jawa Timur, di provinsi kita saat ini yaitu Sumatera Utara, kasus pernikahan anak juga semakin tinggi. Dan hal itu memiliki latar belakang ataupun faktor yang menyebabkan mengapa pernikahan anak di Indonesia semakin tinggi. Nah, untuk membincang tentang pencegahan pernikahan anak kali ini, kita telah bersama dengan dua narasumber yang kece-kece dari anak-anak PIK R Kelurahan Seagul. Di sini kita bersama Aulia dan Nadia. Nah, boleh dong perkenalin diri kalian satu persatu. Mulai dari Aulia. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Hasana, sekolahnya di SMK Negeri 10 Medan. Oke, perkenalkan nama saya Sri Nadia Marpaung, asal sekolah saya dari SMK Swasta Marisi Medan. Oke, jadi kalian berdua ini kesibukannya masih sama-sama seorang pelajar ya? Ya, Iya. Oke, jadi kalau sama-sama SMK juga. ya. Oke, jadi tadi kalian bilang kalau kalian itu berasal dari kelompok anak PIK R. Ya. Nah, boleh jelasin dong PIK R itu apa? PIKR tuh Pusat Informasi Konseling Anak. Konseling anak, oke. Kalau Aulia gimana? Dia kayak pusat informasi konseling tentang remaja Oke, dan tentang anak. remaja dan anak. Iya. Oke, jadi di PIK R ini kalian itu ngebahas tentang isu-isu yang sedang dibicarakan gitu, tentang isu yang care tentang anak dan remaja gitu. Iya. Salah satunya isu yang pernah kalian bahas. Isunya tentang narkoba, Oke, narkoba, terus pernikahan anak juga pernikahan ada, anak juga. terus seksual. Tentang Yang- sex education. iya, sex Education. Nah, jadi selama kalian ini di PIK R nih, program atau kegiatan apa aja yang udah kalian pernah lakukan? Coba dari Aulia, Programnya tuh pasti yang pertama pelantikan Oke. anggotanya. pelantikan anggota. Habis itu kami pernah membagikan apa namanya? Flyer. Pelayar. Jadi kayak kampanye gitu. Iya. Di kegiatan pertama itu kalian tuh kan membentuk anak-anak nih. Jadi anak-anak yang tergabung dalam PIK R ini anak-anak dari wilayah mana aja gitu? Wilayah Kelurahan Kelurahan Seagul. Oh, jadi yang Iya. anak-anak di Kelurahan Seagul itu dikumpulin dan dibentuk untuk jadi menjadi anggota PIK R. Iya. Iya. Oke, jadi yang kedua tuh kegiatan kalian itu adalah kampanye. Ya. Ya, kampanye. Di dalam kampanye itu kalian boleh tahu nggak apa yang kalian kampanyein? Iya, itu 8 fungsi keluarga Oh, 8 fungsi keluarga. Iya. Kalian kampanyeinnya di mana? di sekitar wilayah Di sekitar sekitar wilayah. kelurahan itu. Kalian pernah nggak turun ke jalan? Pernah. Pernah juga. Jadi gimana tuh kalau pas turun di jalan? Ngebagi-bagiin brosur gitu. Nah, Iya. pasti bertemu warga-warga Iya. sekitar, Oh. bagi-bagi brosur Bagi-bagi gitu. brosur. Oh, gitu. Terus kegiatan yang lain nih? Kegiatan lainnya tuh ada Jumat Berkah Oh, juga. cuma berkah gitu. Terus kalian ngutip sampah. Ngutip sampah juga. Katanya nih anak-anak PR kreatif ya? Iya. Iya, Ya. kreatif. Jadi anak-anak PR ini udah pernah buat UMKM kalau saya Udah. tahu. Oh, udah. Udah pernah. Udah buat apa aja tuh? Udah pernah buat UMKM itu kayak keripik kentang, Oh, keripik sama kentang. buat sabun cuci piring. Mencuci piring. Oke. Jadi selama Aulia dan Nadia ini di PKR nih pasti kalian tuh udah pernah bahas tentang ini ya, pernikahan anak. Ya, pernah. Udah. Udah pernah ya. Pernah. Apalagi teman-teman udah tahu kan usia minimum anak, Udah. usia minimum untuk pernikahan maksudnya ya. Berapa?
Kalau menurut undang-undang tuh sekitar 19 tahun. Oh, Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, Oh, oke. kalau untuk menurut BKKBN itu sekitar 21 tahun. Oke, benar-benar. Jadi di usia 19 sampai 21 tahun, di situ usia anak itu udah bukan anak sih, Cuman kayak udah remaja, dewasa ya, udah dewasa, dewasa. udah mapan dan punya kesiapan gitu ya untuk Iya. memiliki anak dan organ reproduksinya juga di situ udah matang ya kan. Iya. Jadi selama kalian ini di PKR pasti ini kalian dapat informasi yang penting, nggak banyak kalian temukan di sekolah pastinya. Kalau di sekolah kalian ini udah pernah bahas tentang sex education belum? Belum. Belum ya? Belum pernah. Berarti kalian istimewa dong bisa gabung di PKR ini, dapat Iya. informasi yang sebagus itu. Iya. Jadi ketika kalian nih udah dapat informasi yang sepenting dan sebagus itu, pernah nggak kalian nge-share gitu informasi ke teman-teman kalian gitu atau teman-teman di lingkungan rumah ataupun di sekolah? Pernah. Pernah. Kalau di Aulia tuh gimana tuh cara Aulia nyampein informasinya? Kayak kalau kumpul-kumpul bareng kawan-kawan gitu, jadi kayak Oh. lagi bahas, kok nggak ada bahasan, jadi bahas tentang Oh, itu. jadi sharing-sharing gitu. Sharing-sharing. Oke, kalau Nadia? Kalau aku sih lebih ke sosial media, setiap pelatihan tuh dibagiin Oke, gitu. jadi Ya. di share-share gitu di sosial media. Jadi teman-teman yang punya sosial media bisa lihat Saya- informasi. ya, sekalian juga dapat like kan. Oke, jadi menurut kalian nih apakah anak-anak itu berhak mendapatkan informasi sebagus ini? Berhak. Berhak gitu ya. Oh, jadi teman-teman ini udah tahu nggak sih tentang berita yang viral di Ponorogo itu? Ya udah tahu. Udah ya? pernah tahu. Boleh tahu nggak beritanya tentang apa? Tentang Pernikahan tingginya pernikahan anak. Anak. Oke, jadi menurut kalian berdua nih gimana first impression kalian, perasaan kalian tuh ketika mendengar berita tentang pernikahan anak di Ponorogo tuh kan banyak anak yang minta dispensasi nikah ya. Nah, gimana tuh perasaan? Mulai dari Nadia dulu. Prihatin ya, sedih. Sedih. Kalau Aulia? Sedih lah. Sedih ya, sedih. Kenapa sedih? Ya sedih lah, masa depannya kan udah hancur, harus menghabiskan masa mudanya untuk ngurus rumah tangga. Benar. Ada juga hak anak yang dia nggak bisa Yang dapetin lagi, benar. Kalau menurut Aulia nih, kenapa sih anak-anak di Ponorogo itu bisa mengalami pernikahan anak gitu? Apakah ada latar belakangnya gitu? Faktornya Ya, apa? pasti ada faktornya sih. Pasti ada faktornya. Penyebab pasti ada Oke. faktornya. Boleh jelasin dong ke teman-teman yang lagi nonton. Faktornya itu salah satunya ekonomi. Ekonomi. Oh, jadi misalnya Kayak ada keluarga. utang Oh, piutang benar ya, gitu. terlilit utang. Terus anaknya. Terus anaknya jadi jaminan. Oh, gitu. iya benar, jadi jaminan gitu. Kayak Habis itu yang dinikahin sama Owa gitu. gitu lah. Iya ya. Yang kedua? Jadi yang kedua tuh entah ada budaya. Oh, budaya gitu. Budaya. Misalnya perjodohan anak Perjodohan, gitu. iya. Oh, kalau di lingkungan kalian nih masih ada nggak sih yang jodoh-jodohin anak gitu? Masih Masih ada? ada. Masih ada. Kalau di lingkungan dia? Enggak. Enggak ya? Oh iya, kalian tuh dari lingkungan yang berbeda gitu ya, meskipun di satu kelurahan. Ya, sama. Oke, jadi selanjutnya nih, selain tadi yang udah Aulia jelasin, yang pertama itu ada ekonomi, bener ya? Ya, Yang ekonomi. kedua, budaya. Budaya. Nah, selanjutnya? Yang ketiga itu kayak pengaruh pergaulan. Oh, pergaulan. Oke, jadi menurut Aulia dan Nadia itu pergaulan bisa ini ya, membawa dampak buruk bagi anak-anak. Ya. Iya. Jadi kalau menurut Nadia dulu dong, gimana nih memilih pertemanannya atau pergaulannya? Kalau aku sih misalnya berteman sama siapa aja boleh. Benar, boleh. Asal ya kita sendiri aja yang ngatur batasan kita. Oh, benar. Nggak boleh ikut-ikut. Iya, Misalnya ini iya. ada teman-teman yang nakal-nakal, Iya. gitu nggak usah diikutin. Ya nggak usah Tapi diikutin, tapi tetap temenin. temenan gitu ya, ya. kayak say hello gitu. Kalau di lingkungan pertemanan Aulia punya, pasti kita ini anak muda punya circle nggak sih? Ya pastilah. Kalau Apalagi nggak circle-nya punya. Aulia gimana? Circle-nya Aulia tuh gimana ya? Dibilang Anaknya baik-baik. nggak semua baik, nggak semua jahat. Tapi nggak semua jahat, nggak Ya, semua baik. ya. Tapi yang nggak baiknya itu masih batas wajar lah ya, masih anak-anak gitu. Nggak batas wajar sih kalau dibilang. Jadi gimana? Coba jelasin dong. Kan pasti kan anak tuh kan apalagi remaja pasti kan pikirannya masih labil. Benar, Habis masih itu labil. ditambah lagi dengan ke masalah keluarga Oke, atau benar. masalah di luar, itulah dia gara-gara masalah keluarganya dia jadi stres atau dia bilang depresi. Oh, depresi Nah, dia gitu. sering merokok atau minum alkohol gitu. Benar. Dan ada juga tuh yang ujung-ujungnya karena pergaulan bebas, kemudian punya pacar. Jadi itu adalah gimana ya? Jadi tempat bisa si anak ini membuat kejahatan, benar gak sih? Iya. Kalau di teman-teman dulu nih,
Kan biasa kan kalau sebelum pernikahan tuh pasti ada yang namanya kekerasan seksual gak sih? Iya pasti Kekerasan seksual ada yang dari kekerasan. orang dewasa ataupun si anak gitu. Kalau di sekolah Nadia gini, gitu. Ada nggak sih kayak teman-teman Nadia yang pacaran tapi gaya pacarannya itu melewati batas gitu? Ada. Ada. Ya, hampir banyak sih itu di sekolah. Kayak Hampir gitu. banyak gitu. Ya, Gimana Nadia menyikapinya? kayak aku sih menyikapinya ya kayak biasa aja lah ya. Karena juga kalau dibilangnya juga nggak bakal peduli lah. Nggak peduli, Kayak tapi Nadia tetap nih ngasih tahu gitu. ya nanti kalau ya dikasih tahu juga kayak soalnya kayak sok tau lah Oh gitu lah. benar, berarti tanggapan Ikut mereka. terlalu ikut campur lah Oh gitu. benar-benar, tanggapan teman-teman itu nggak semuanya bisa Iya, menerima Nadia iya. gitu. Apalagi kayak PR ini kayak peer educator ya, kan ya kayak yang konseling sebaya gitu kan, yang Iya. jadi tutor sebaya teman-temannya. Jadi kalau di Aulia sendiri tuh, kalau pernah nggak sih dengar kasus di lingkungan sekitar tentang pernikahan anak? Belum pernah sih, tapi yang pasti ada walaupun tersembunyi. Oh tersembunyi. Oh jadi Aulia yakin kalau meskipun nggak ada tuh pasti ada kasus yang tersembunyi gitu. Iya. Kalau di lingkungan Nadia, Ada. 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 Boleh dong ceritain, tapi namanya disamarin aja ya. Iya. Oke. Jadi tuh aku punya temen si Ani cewek, Oke, temennya ini di lingkungan mana? Di lingkungan lingkungan anak. oh, di lingkungan rumah gitu. Ya. Oke. Terus jadi pas SMA tuh Pas SMA. si Ani punya pacar, tapi sama si cowok ini udah bukan sekolah lagi ya Oh, dibilang. benar. Kayak Jadi beda si A 2 tahun atau 3 tahun mereka gitu lah. Oh, jadi si A ini masih SMA, si cewek yang si B Yang si B ini ini masih udah udah kerja gitu. udah kerja, Iya, udah udah tamat kerja. berarti. Jadi mereka pacaran dan kebablasan. Oke, kebablasan ya. Maksud itu seks bebas kali ya. Iya. Iya, terus Dan akhirnya si A si ini hamil. hamil Oke, di luar hamil. nikah. Oke. Terus gimana tuh tanggapan keluarganya dia? Tanggapan keluarganya ya terpaksa harus dinikahkan. Benar, nggak ada solusi lain gitu. Iya. Kalau misalnya yang Nadia lihat nih, masyarakat meresponnya itu gimana? Apakah ada masyarakat itu ngerespon misalnya si A sama si B ini dikucilkan gitu atau kena sanksi sosial gitu? Ya dikucilkan lah. Dikucilkan ya. Apalagi jadi bahan pembicaraan nggak Iya. sih? Apalagi sama ibu-ibu ya kan? Atau bisa bilang gibah ya. Iya benar. Kalau menurut Nadia sendiri tuh, kan biasa kan kalau misalnya anak-anak tuh mengalami kehamilan tuh, pasti kan ini bisa dibilang si anak itu kehamilan yang tidak diinginkan, Ya, benar kan? Kalau menurut Nadia sama Aulia nih, apakah si anak ini boleh digugurkan nggak sih? enggak. Enggak, benar. Kenapa? Boleh kasih alasan Nadia? Ya karena kan itu juga anak Oh, kan. jadi Dia udah di dalam oh, udah jadi janin oh, gitu. coba jelasin nih ke teman-teman tuh definisi anak itu apa? Definisi anak itu yang dari dalam kandungan Oh, dari dalam kandungan. sampai sebelum 18 tahun. Oke, jadi meskipun masih berbentuk janin dan dalam rahim si ibu itu masih anak gitu ya. Jadi si anak ini nggak boleh dibunuh gitu. Benar. Enggak. Karena si anak ini juga sejak dalam kandungan udah punya haknya sendiri gitu. Iya. Jadi ketika si anak ini lahir nih, atau udah lahiran nggak sih si ibunya? Udah Udah lahiran. Oke, jadi si anaknya itu gimana? Apakah ibunya bisa gitu merawat si anaknya dengan pasti kan remaja itu tidak ini ya, masih awam tentang parenting gitu kan? Ya nggak sih? Dibantu sama orang tuanya. Oh, jadi dibantu sama neneknya. Ya, Iya, dibantu dibantu sama sama neneknya. neneknya. Jadi kalau menurut Aulia sendiri tuh, kalau misalnya kasus tersebut kayak sering terjadi gitu, apa sih dampaknya ke anak-anak gitu? Ya, dan Anak-anak di Indonesia. Dampaknya banyak lah pasti. Ya. Satu mentalnya jadi itu apa Iya namanya? benar. Mentalnya jadi kayak terganggu, Oh, jatuh gitu. jatuh. Abis itu kan dia merasa percaya dirinya itu kurang. Oke, percaya dirinya kurang, benar. Apalagi teman-teman seusianya itu menghabiskan waktu bermain-main gitu kan. Iya. Sedangkan dia udah ngurus anak gitu kasarnya kita bilang. Jadi, kalau menurut Aulia sendiri gini, apa sih hal yang bisa Aulia lakukan untuk mengurangi tingkat pernikahan anak ini? Harus gimana ya? Harus kasih informasi tentang Oh, benar. itu free Kasih sex, informasi tentang Iya. sex education. sex education. Oke. Jadi biar menambah wawasan mereka tentang itu. Iya, bahwa kalau hal yang kayak gitu belum bisa dilakukan oleh anak-anak gitu. Iya. Benar. Dan mereka lebih care tentang ini kesehatan reproduksinya mereka. Iya. Apalagi kalau misalnya masih anak gitu kan, melahirkan pasti ini berdampak buruk bagi si ibu atau si anak gak sih? ya Bisa aja ketika kelahiran si ibunya itu
meninggal nggak sih? Iya, Karena dia bisa. masih belum siap gitu. janinnya Belum belum Iya, siap. janinnya. Atau si anaknya juga bisa mengalami ini ya, apa namanya, keguguran. Oke, kita mau next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau di Nadia, gimana cara Nadia untuk mengurangi tingkat pernikahan anak kita? Kalau aku sih ya hampir sama kayak Aulia sih ya, itu ada pelatihan untuk anak-anak di Kota Medan. Gitu, pelatihan anak kota Medan. Eh, Ya apalagi belum semua kelurahan nih punya PIK-R ya nggak sih? iya. 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 Terus ya, em, apa lagi ya? apalagi? Ayo pikir-pikir dulu dong. Kayaknya lebih pelatihan itu aja sih. Oh, pelatihan aja. Pelatihan Biar habis itu anak-anak kayak tahu. kayak pengetahuan, dikasih banyak pengetahuan gitu Bener. tentang itu. Harusnya sekolah juga bisa lebih care nggak Iya. sih? Iya, Iya. sekolah Soalnya harus sekolah tuh cuma ngajarin anaknya itu di ilmu akademik gitu kan. lebih Enggak. pendidikan doang. Iya, pendidikan doang benar. Jadi si anak-anak ini nggak dapat informasi yang sama seperti teman-teman lain yang dapatkan gitu kan. Nah, kalau menurut kalian berdua nih, kalian punya tips nggak sih biar terhindar dari pernikahan anak ini? Punya. Punya. Coba dari Aulia. Tipsnya kita gimana ya? Kalau remaja tuh kan pasti kan pengen mereka pacaran gitu. Kalau Benar-benar. bisa pacarannya tuh sesuai wajar, batas Benar, masih wajar. batas wajar Masih gitu. batas wajar. Kalau bisa tuh kalau bisa dibilang kalau yang milih pacar tuh yang support nggak sih? Kayak Ya, misalnya harus lah ngebantu gitu. ngebantu, habis itu ya pemikirannya lebih dewasa daripada dia. Benar-benar. Kalau misalnya Nadia udah punya pacar belum? Belum. Belum, belum. Kalau Aulia Belum. berarti kalian masih anak-anak yang baik-baik gitu ya. Iyalah. Nah, selanjutnya gimana tips dari Aulia? Jadi kan udah kayak mana ya, jadi harus punya pacar yang support gitu apa. Oke, selainnya tuh. Selanjutnya itu, selain itu entah mereka mempunyai pemikiran, harus dikasih tahu pemikiran tentang ini itu, jadi Dikasih pemahaman gitu. pemahaman ya, Benar. pemahaman. Ya, benar. Nggak hanya dari sekolah sih pemahaman yang bisa didapatkan si anak. Harusnya orang tua. Orang Juga tua benar, harus, orang tua. harus. Kalau orang tua kalian ini pernah nggak sih memperingati kalian gitu? Apalagi kalian tuh kan masih anak perempuan tuh, pasti lebih rentan gitu terkena kekerasan, apalagi bisa terjerumus nih ke pernikahan anak. Nah, kalau misalnya di orang tua Nadia nih, biasa nyampein ke Nadia itu gimana? Misalnya kayak ke aku tuh pulangnya nggak boleh kemalaman Bener, gitu. iya, Kayak jaga. kalau keluar kemana-mana tuh harus dikabarin. Oke, dikabarin on time gitu. Iya. Selalu kemana mah kabarin gitu di WhatsApp Heeh. gitu. Kalau di Aulia sama juga? Ya sama lah, pasti setiap orang tua kan khawatir sama Iya benar, anaknya. sama khawatir sama Jadi anaknya. kalau tapi kemana-mana tuh harus kabarin, entah piginya sama piginya kemana, habis itu sama siapa, sampai jam berapa. Jadi biar tahu, jadi nggak khawatiran gitu. Benar. Berarti orang tua kalian juga pernah nggak sih nyampein kalau misalnya bahaya tentang pernikahan anak gitu? Pernah. Pernah. Kalau di Nadia gimana? Nanti kalau kau nikah muda tuh susah nanti dapat Susah. KDRT. Oh iya benar. Dapat Iya, kekerasan. iya pernikahan anak itu Susah banyak nyari itunya. kerja gitu. Benar. Kerja juga nggak bisa, apalagi si suaminya ini masih dikategorikan anak juga kan, masih Iya. labil. Nanti si perempuannya juga bisa rentan terkena kekerasan dalam rumah tangga gitu. Iya. Belum lagi finansialnya, benar nggak sih? Kayak si cowoknya ini belum bisa berpenghasilan gitu Iya. dan pasti akan merugikan kepada si kedua belah pihak orang tuanya. Benar. Kalau di orang tua Aulia gimana? Tentang apa tadi bang? Tentang Nah, gimana sih tips atau orang tua oh, Aulia ngasih tahu pernikahan anak kita bahayanya? orang tua pernah bilang gini, kalau nikah muda tuh sulit. Sulit. Oke. Terus Habis itu kan kedua belah pihak tuh belum siap. benar belum siap. Habis itu belum tentu nanti yang si laki-laki mendapat pekerjaan untuk membiayai kehidupan si istri atau anaknya. Benar. Habis itu selanjutnya pasti mengalami kayak kata Nadia tadi, kekerasan. Habis itu tanya si ibu pun belum siap. Oke. Ya jadi tadi teman-teman tuh udah panjang kali lebar tuh ngasih tahu kalau misalnya penyebab dari pernikahan anak ini salah satunya pergaulan bebas, ya Iya. kan? Iya. Benar. Sebenarnya anak-anak muda kayak kita itu udah tahu mana yang jahat, mana yang baik Iya. gitu kan. Iya, Tapi menurut kalian kenapa masih ada aja korban yang menjadi korban pernikahan anak ini? Ya karena itu kan tadi satu kurangnya dapat informasi kayak pelatihan-pelatihan tentang
Oke, seksual. oke. Jadi mereka sebatas tahu, oh ini nggak boleh dilakukan, ini juga nggak boleh, Kurang. ini boleh dilakukan. Tapi mereka nggak tahu tuh sebabnya kenapa nggak boleh dilakukan hal kayak gitu. Bener kan? Iya. Iya. Selanjutnya, Karena kurang mengerti lah oh kurang ngerti gitu. ya, Kayak, kayak pemikirannya masih labil lah oh gitu. iya labil-labil bener. Kayak meskipun mereka udah dapat informasi, tapi mereka masih belum paham nih sama informasinya dan nggak ada yang bisa bantu mereka ngejelasin. Dan Jadi itu tugas teman-teman juga loh, ngejelasin ke teman-temannya kayak tentang apa sih namanya, tentang pernikahan anak ini kalau misalnya itu bahaya dan bermulanya itu karena ya tadi pergaulan bebas gitu. Kalau dari Aulia, Kalau dari Aulia tuh gimana ya? Kalau tadi kasih tipsnya ya, kasih tipsnya. tipsnya tuh ya gimana ya? Kalau bergaul tuh jangan kejauhan. Benar-benar. Masih berarti Boleh pelajaran. bergaul, Oke. tapi jangan melewati batas. Habis itu masih berpikir dulu ini bagus atau enggak untuk diri sendiri. Habis itu ini betul atau enggak. Habis itu ini merugikan atau enggak gitu Oke. loh. Jadi teman-teman berdua ini kan masih seorang pelajar nih. Ya, Oke, pasti masih produktifnya nih. Pasti banyak waktu luang yang kalian sisain gitu setelah pulang sekolah. Kalau di Aulia sendiri sama Nadia, udah mulai PKL belum? udah Udah mulai PKL, berarti pulang sekolahnya jam? pulang pulang ya, PKL Pulang PKL-nya pulang PKL-nya sore lah, Sore. jam Sore. 5 gitu. jam 5. Berarti udah nggak ada waktu lagi nih ya untuk keluar main-main sama teman. Nggak Iya, ada. Bener, karena habis pulang PKL, capek tuh. Tidur. Tidur, iya di sekolah. Kok tidur sekolah? Di rumah. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain nih, kan teman-teman yang di rumah tuh, boleh lihat kamera. Oke, teman-teman yang di rumah tuh pasti kan nggak semuanya SMK kayak kalian. Iya. Ya, Iya. pasti ada juga yang SMA, belum lagi adik-adik kita yang SMP tuh. Iya. Pasti banyak waktu luang yang mereka sisakan. Boleh dong kasih tahu apa hal yang bisa mereka lakukan gitu biar waktu luang mereka itu produktif, nggak hanya diisi dengan pertemanan yang nggak jelas gitu yang bisa menjerumuskan mereka ke hal-hal yang negatif kayak tema kita kali ini gitu. Mungkin mereka bisa ngelakuin searching dari internet tentang Oke. informasi-informasi. Benar, berarti anak-anak kayak kita tuh harus rajin-rajin tuh dipergunakan tuh mobile phone-nya untuk Heeh. cari hal yang positif. Ya, Terus terus membaca, ngebaca gitu. Oh, ngelakuin hobi maksudnya. Iya. Oke, jadi kalau hobi Nadia gimana? masak. Masak. Oh, jadi sesuai nggak dengan PKL-nya? Enggak. Enggak. Oh. Kalau jurusan Nadia apa tadi? Administrasi. Oh, administrasi. Iya. Kalau Aulia? Jurusannya tetap boga. Oh, terbalik ini ya. Jadi kalau misalnya di SMA atau SMP itu kan pasti anak-anak tuh punya ekskul nggak sih dan organisasi. Iya. Iya, pasti Kalau punya. di SMK sendiri punya nggak? punya. Kalau di sekolah Aulia, sekolah Nadia maksudnya punya juga? Baru dibuat sih. Oh, baru dibuat. Oke, jadi teman-teman yang di rumah itu kalau misalnya punya waktu luang bisa juga tuh untuk ngikut ekstrakurikuler di sekolah. Ya, Dan pasti kayaknya PKR gak hanya ada di lingkungan kalian kan? enggak Enggak. di setiap lingkungan ada. Iya, pasti enggak pasti setiap lingkungan. kelurahan. Jadi anak-anak yang di rumah ini yang lagi tonton mungkin bisa langsung tanyain ke kelurahannya apakah ada PKR Seagul gitu. Kok PKR Seagul? PKR di Iya, kelurahannya kelurahannya. gitu. Kalaupun misalnya mereka itu belum punya PKR gimana nih menurut kalian? Apa bisa diajuin gitu ke kelurahannya? bisa lah diajuin ke kecamatan ya, Oh, karena kecamatannya benar. setiap kecamatan itu harus gimana ya, harus Peduli gitu. peduli Oke. tentang Anak. kelurahannya itu Oke. ada nggak forum anak atau PKR-nya. Oke. Jadi teman-teman yang di rumah tuh bisa langsung tanyain gitu tentang PKR. Kayak PKR ini kayaknya sama nggak sih kayak genre-genre itu generasi berencana? Sama. Sama. Kalau kalian udah ada niatan gitu ikut-ikut duta genre? Itu genre karena masih sibuk jadi belum Oh, ada jadi masih niatan. sibuk belum? Iya. Nanti aja gitu. Boleh dong kayak mana sih kalau misalnya di PKR tuh pasti ada jargonnya gitu atau slogannya Oke. atau apanya. Boleh dong gimana ajarin aku. Oke, Oke, gimana? siap. Aduh hati-hati ya Aulia. Oke. 1, 2, 3. Pikir, PKR sehat, cerdas, ceria. Gimana? Ulang. 1, 2, 3. Pikir, cerdas. Nanti teman-teman yang di rumah tuh salah tuh ikutin kalian. Buat. Pikir. Ya, bilang. Oke. 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 Pikir Sehat, cerdas, ceria.
Kalau genre itu ada salamnya nggak? Ada. Ada, gimana? Gini. Gini, oke. Salam Jen. Salam Salam genre, genre. salam. Gitu. Iya. Kalau kalian ini anak-anak yang berencana juga kan? Pasti kan? Iya. Ya, oke, udah turunin tangannya. Iya udah. Nah, tadi kita udah ngomong panjang kali lebar kayaknya ya. Pasti teman-teman di sini punya harapan gitu ke penonton yang sedang nontonin podcast kita. Podcast didengerin atau ditonton? Iya. Keduanya. Keduanya. Iya, didengerin sama ditonton. Oke, dari Aulia dulu. Apa sih harapan Aulia gitu kepada penonton? Mungkin bisa ke anak-anaknya atau ke orang tua atau ke siapapun targetnya tentang gimana sih pernikahan anak ini gitu. Harapannya ke seluruh Oke. orang. Seluruh orang nih Ya yang lagi tonton. termasuk Oke. orang tua, anak, remaja itu maupun ya gitulah. Oke. Seluruhnya lah. Ke seluruh orang. Seluruhnya, oke. Nah. Mungkin mana tahu ada dinas-dinas yang mau lihat kita gitu kan. Coba lihat kamera kasih Ya. tahu gitu. Harapannya itu kalau bisa Indonesia harus lebih peduli tentang pernikahan anak, karena pernikahan anak itu kan banyak dampaknya. Habis itu hal-hal negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Benar, karena anak adalah generasi penerus Bangsa. bangsa. Iya, jadi kalau misalnya anak-anaknya aja udah Udah hancur. gimana negara kita bangsa gitu. kita gitu. Jadi teman-teman bisa ngelakuin hal-hal yang kecil gitu. Mulai dari kayak mana ya? Bisa tahu tentang kesehatan reproduksinya gitu, Iya. menjaga pergaulannya gitu, dan banyak tips-tips kecil, hal-hal kecil yang bisa sebenarnya dilakukan teman-teman di rumah, yang bisa untuk menghindari si Si pernikahan pernikahan anak. Oke, nah tadi barusan kita dengar nih harapan dari si Aulia. Nah, kita mau dengar juga dari Nadia. Boleh dong Nadia kasih harapannya kepada penonton podcast kita kali ini. Jadi ini harapan aku buat semuanya. Oke, jadi semuanya yang nonton ini. Ya, harapan aku tuh lebih deketin diri ke agama, Oke, benar. Ya, Ya, agama juga salah satu hal yang penting. agamanya masing-masing. Terus lebih dengerin kata orang tua Oke, dan seringlah buka-buka, searching-searching dan gunain handphonenya sebaik mungkin Ah, gitu lah, sebaik tentang mungkin. informasi yang ya tentang informasi seksual. oke, tentang sex education Ya. gitu. Oke, udah nih, nggak ada lagi apa yang mau ditambahin di Aulia, nggak ada? Benar sih udah cukup. Oke, di Nadia juga udah cukup. Oke, jadi Eh, podcast tunggu. kita kali ini sudah berakhir ya. Oke, sudah berakhir gitu. Mungkin untuk penutupan, boleh dong sekali lagi kasih slogannya Pick Air. Ah, Beda. Oke, 1, 2, 3. Pick Air, Sehat, cerdas, ceria. Oke, nih ini kan ini udah kita di akhir nih. Pasti biasa kalau misalnya orang habis podcast tuh pasti promosiin tuh. Jangan lupa like gitu. Boleh dong bantu aku dong. Oke, kalian dua tuh yang ngomong. Oke, jangan lupa Jangan lupa like, comment, and subscribe. YouTube-nya mana nih? YouTube-nya YouTube-nya PKPA. Oke, dan jangan lupa tonton podcast-podcast menarik yang lain. Oke. Bye.